Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hai sahabat Al-Fatih, balik lagi di podcast alumni program Ramadan bersama saya, Heni Destika. Apa kabar nih kalian semua hari ini? Semoga puasanya masih tetap kuat ya. Karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita harus berlomba-lomba untuk mengejar pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini, di podcast kali ini, kita akan membawakan tema berjudul Asiknya Belajar Matematika. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Boleh dibilang ini adalah jerempolinya Al-Fatih, tapi versi perempuan. Wow, kalau kita sudah membahas jerempolin, berarti ini ahli banget nih dalam matematika. Ups, tunggu dulu, tidak hanya dari matematikanya aja nih sahabat Al-Fatih, tapi juga dari multi talented banget, dari bernyanyi, dari taekwondo, dari semua aspek, dari menulis pun juga. Tapi sebelum ibu panjang lebar, kita langsung aja ya kenalan dengan narasumber kita. Inilah dia, Kak Rati Kusuma Milenium. Hai Kak, apa kabar? Halo Bu, Alhamdulillah baik. Oke, hari ini puasa nggak Kak? Alhamdulillah puasa Bu. Oke, Kak, rutinitas hari ini ngapain Kak? Ganggu nggak ya? Oh enggak ke Bu. Lagi di rumah ya Kak? Iya Bu. Oke, Kak, sahabat Al-Fatih di rumah nih Kak, pengen kenalan langsung dengan Kakak. Siapa sih sebenarnya Kak Rati ini? Kok bisa diundang di podcast alumni program Ramadan? Oke, langsung aja ya Kak, silakan Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan, nama aku Rati Kusuma Milenium. Biasa dipanggil Rati. Aku lulusan Al-Fatih tahun 2013, yaitu angkatan ke-6. Kemudian pernah juga SMA di SMN 7 Kota Tangerang, dan juga lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Matematika. Wow, luar biasa banget nih. Kak, dulu kan pernah di Al-Fatih itu tingkat SMP ya? Nah, gimana sih kakak akhirnya memutuskan dari SD yang di luar Al-Fatih hingga akhirnya mau, aku pengen banget nih ke SMP Al-Fatih, ada keinginan atau ada apa yang bikin kakak mendorong kakak untuk gabung di Al-Fatih di tingkat SMP? Ya, untuk keputusan bersekolah di Al-Fatih gitu ya, sebetulnya ini kalau misalkan karena waktu itu masih agak-agak remaja gitu ya, itu karena ada dorongan juga dari orang tua untuk bisa bersekolah di swasta, yaitu khususnya untuk Islami gitu ya. Jadi mungkin dari orang tua juga ada keinginan untuk menumbuhkan anaknya menjadi pribadi yang insani, lebih beragama kayak seperti itu ya. Jadi bisa menjadi anak yang soleha insya Allah gitu, amin, seperti itu. Oke, berarti Al-Fatih di tahun itu udah populer banget ya Kak ya? Ya, lumayan. Alhamdulillah ya Kak? Ya, alhamdulillah. Nah, selama 3 tahun di Al-Fatih, kesan apa sih Kak yang kakak dapet tuh? Apakah dari gurunya, dari pembelajaran, atau apa yang paling nggak bisa dilupain deh dari Al-Fatih? Ya, banyak banget sebenarnya Bu. Alhamdulillah. Kalau misalkan masalah kayak sebenarnya aku di Al-Fatih juga salah satu takdir terbaik ya dari Allah gitu kan, aku bersekolah di Al-Fatih seperti itu, ditemukan dengan orang-orang yang Masya Allah banget gitu ya, dari mulai guru, kemudian teman-teman gitu, itu pada support banget gitu ya, dan gurunya juga di sini enjoyable gitu, maksudnya kita kan emang sekolahnya waktu itu aku nggak tahu ya kalau yang sekarang Al-Fatih seperti apa gitu, maksudnya dulu itu sepatunya itu dibuka gitu ya, terus habis itu pakai kaos kaki aja nih di dalam kelas kayak gitu kan. Nah itu tuh kayak enjoy gitu, kayak kelas itu serasa kayak rumah kayak gitu, jadi kita belajar juga enjoy kayak gitu. Terus kita juga dari guru-guru gitu ya, ketika misalkan untuk menjelaskan sebuah materi kayak gitu ya, itu transfer ilmunya itu sangat baik gitu ya. Terus
kayak enjoy juga, gurunya sering lawak juga dan sebagainya macam gitu. Waktu itu yang paling diingat itu sebetulnya masalah untuk kayak kita itu kayak dibebaskan untuk berekspresif gitu ya di kelas gitu ya, dan tidak dikotak-kotakan gitu, walaupun kita memang dipisah antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Dan juga waktu itu kelas aku yang perempuan itu cuma berjumlah 18 orang, dan itu sedikit banget ya sebetulnya. Tapi di situ teman-teman semua itu motivasi belajarnya juga tinggi banget gitu. Jadi ketika kita di kelas juga itu kompetitifnya sebenarnya kerasa banget gitu. Kalau misalnya dibilang sekarang mah kayak ambis gitu ya, kayak gitu. Tapi gak apa-apa, itu seru banget gitu maksudnya. Nah maksudnya kayak kita juga walaupun kayak saling support satu sama lain kayak gitu, tapi kita nggak saling menjatuhkan juga satu sama lain gitu. Karena lingkungan dan juga support sekitar kayak gitu ya, itu mendukung sehingga produktivitas dari setiap siswanya atau dari murid-murid dari kita-kitanya juga alhamdulillah prestasinya juga lumayan banyak seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi dari dulu tuh yang paling berkesan adalah kedekatan siswa dan guru ya. Berasa sahabat ya Kak ya? Iya, betul. Sampai sekarang juga sebetulnya. Betul. Dan kita di Al-Fatih itu untuk berekspresi itu tidak dibatasi ya. Apapun boleh ya Kak ya? Betul sekali Bu. Nah, kita akan membahas mengenai Jerempolinya Al-Fatih nih. Nah, tapi Jerempolin di sini adalah versi perempuannya nih. Kalau kita sudah membahas mengenai Jerempolin, berarti berkaitan dengan matematika nih. Nah, ini dia. Karati merupakan salah satu, mungkin ada 2 orang ya pada saat itu. Cuman kita di sini akan membahas Karati. Salah satu yang mendapatkan nilai ujian tertinggi matematika dengan nilai 100. Wow, keren banget ya. Tidak ada salah satu pun. Nah, teman-teman di Al-Fatih yang di rumah pengen tahu nih Kak, apa sih kiat yang Kakak lakukan sehingga mendapatkan nilai yang sempurna? Silakan Kak. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, alhamdulillah waktu kemarin UN SMP gitu ya, mendapat nilai 100 gitu. Sebetulnya waktu pas di awal kemarin itu aku tidak beresek banyak gitu ya, tidak beresek banyak untuk mendapatkan nilai 100 itu gitu ya, tanpa ada salah sedikit pun gitu ya. Nah dari situ aku coba untuk kayak mempersiapkan diri gitu ya, untuk bisa menghadapi ujian nasional, karena ujian nasional itu kan waktu itu untuk syarat kelulusan kayak gitu ya. Jadi untuk effort dan juga usaha yang dilakukan itu juga cukup besar gitu ya. Dari mulai les di luar seperti itu, terus juga di Al-Fatih juga kan ada ya kayak misalkan pengayaan mata pelajaran untuk ujian nasional kayak gitu. Kemarin ada 4 sih ya, ada matematika, kemudian yang lainnya gitu. Nah dari situ itu adalah ikhtiar yang aku lakukan gitu ya. Ada tambahan pelajarannya yaitu bimbel gitu ya, dan juga latihan soal seperti itu sih kemarin kiat-kiatnya. Wow, berarti kegiatannya lumayan juga ya usahanya ya. Tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga di luar pun ada tambahan belajar ya Kak ya? Iya, betul Bu. Kalau waktu itu sebetulnya dalam satu minggu gitu ya, misalnya setiap hari gitu ya, itu lumayan padat sebetulnya jadwalnya gitu. Ketika apalagi udah mepet-mepet UN kayak gitu ya, itu udah semakin banyak juga latihan-latihan soal yang dikerjakan, terus juga semakin ditambah juga jam-jam kayak di tempat les kayak gitu ya gitu. Jadi bahkan kayaknya waktu itu gak ada hari libur kayak gitu sih Bu. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu, alhamdulillah dari situ gitu dapat sesuatu hal yang memuaskan gitu ya, untuk bisa membanggakan orang tua dan juga Al-Fatih juga masih seperti itu. Iya betul ya, sesuai ya Kak. Apa yang kita usahakan ya hasilnya juga akan memuaskan ya Kak ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, sahabat-sahabat di rumah, Karati ini tidak hanya mendapatkan nilai 100, tapi juga di bidang eskul, Karati juga banyak banget nih. Di pramuka, di taekwondo pun Karati juga pernah ya Kak ya. Di pramuka dan taekwondo gimana tuh Kak? Ya, waktu pas di pramuka sama taekwondo waktu itu alhamdulillah kalau pas di taekwondo itu jadi ada beberapa cabang olahraganya ya, maksudnya kayak yang diperlombakan gitu, dari mulai kayak kyurugi dan sebagainya kayak gitu. Nah itu aku waktu itu ikut kejuaraan yaitu tingkat provinsi
mewakili Al-Fatih itu juara ketiga alhamdulillah dalam kelas 47 kg kayak gitu waktu itu gitu. Tapi itu khusus putri aja kayak gitu ya kalau untuk fightingnya gitu. Jadi waktu itu aku ikut lombanya itu lomba fighting kayak gitu sebetulnya. Nah itu tapi fightingnya dengan berbagai perlengkapan gitu ya. Ada kepala, terus juga ada pelindung gigi, pelindung badan pastinya, terus kaki juga kayak gitu. Itu kemudian untuk yang pramuka kemarin itu saya ingat kita juara 1 alhamdulillah gitu, ada piala besar. Kalau nggak salah waktu itu aku pernah mampir ke Al-Fatih juga sama teman-teman aku gitu. Nah di situ ada piala lumayan besar gitu, agak tinggi gitu. Kita memenangkan beberapa mata lomba di pramuka itu, yaitu ada dari kayak semapur, terus juga dan sebagainya kayak gitu. Ada yel-yel kayak gitu. Itu seru. Nah itu kan luar biasa ya Kak, UN nilai tertinggi, dari eskul juga akhirnya bisa mencapaian itu ya, taekwondo tadi, terus pramuka juga, Masya Allah banget. Nih Kak, dari mendapatkan semua itu, support system Kakak itu gimana? Dari lingkungan, teman, dan keluarga itu gimana akhirnya Kakak bisa jalan nih bareng-bareng semuanya? Alhamdulillah. Jadi kalau untuk support system yang pasti pertama dari keluarga ya, karena dari orang tua itu sebetulnya tidak terlalu mengekang ya untuk aku menjadi apa ke depannya seperti itu. Jadi mungkin dari dorongan dari orang tua, terus habis itu selalu difasilitasi alhamdulillah kayak gitu ya, karena kalau misalkan les di luar kayak gitu ya, di luar dari sekolah kan berarti sebenarnya butuh biaya lagi seperti itu ya. Nah alhamdulillah difasilitasi juga dari orang tua terkait itu gitu ya. Nah terus setelah itu kalau untuk dari teman-teman kayak gitu ya, itu juga kayak kemarin tuh sebetulnya ada sedikit kan teman aku ya, ada yang namanya Dinda waktu itu yang UN-nya 100 juga kayak gitu. Sebenarnya kita ketika misalkan di kelas seperti itu ya, itu ada rasa kayak misalkan kita bisa ini ya sama-sama buat matematika kayak gitu ya, kayak kita bisa saling support kayak gitu ya istilahnya, kayak sebenarnya kayak rival gitu, tapi enggak rival banget juga sih, tapi kita tetap teman baik gitu, karena dia juga termasuk teman baik aku gitu waktu pas SMP kayak gitu. Jadi kayak menimbulkan motivasi diri gitu di luar dari orang tua itu gitu sih. Oke, berarti kita tuh harus punya rival ya Kak ya, biar kita itu memacu kita diri sendiri untuk, wah udah sampai mana nih usahanya. Yeah. Wah berarti sahabat Al-Fatih di rumah langsung dari kanan kiri nih, siapa ya rival saingan kita untuk memotivasi dalam hal yang baik ya Kak ya, dalam hal positif. Wow, oke Kak, sesuai dengan tema kita hari ini, asiknya belajar matematika. Nah, menurut Kak Ratih ya, matematika itu sebenarnya fun karena suka atau emang karena tuntutan dari lingkungan sekitar? Oh, kalau tuntutan enggak sih ya, alhamdulillah gitu. Karena sebetulnya itu fun gitu ya, karena dari akunya sendiri itu sebenarnya suka juga matematika. Kenapa gitu ya? Karena kalau misalkan belajar matematika itu ya kayak suatu challenging gitu, ada hal yang menantang gitu. Menantangnya kenapa gitu ya? Karena kan kita kan misalnya ada suatu soal gitu ya, itu kan kayak kita disuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Kalau misalkan soal matematika kan soal permasalahan di kehidupan sehari-hari gitu ya kebanyakannya. Nah itu jadi kayak tantangannya di situ, dan kalau misalkan kayak ngerjain nih, terus agak lama nih satu soal nih ya, tapi kalau misalkan udah bisa, nah itu tuh kayak jadi kayak jadi sense tersendiri gitu, kayak jadi kebahagiaan tersendiri. Oh iya alhamdulillah udah bisa menyelesaikan materi A kayak gitu. Jadi kayak itu sih challenge-nya di situ sebetulnya. Jadi gak ada paksaan dari manapun, itu nalur dari diri sendiri gitu. Jadi kayak berasa main game ya, kayak level 1 selesai, level 2 dan selanjutnya ya kayak. Jadi seru ya kayak. Jadi kayak nyoba apalagi kalau misalkan bentar kok ini bisa kayak gini sih kayak gitu. Jadi kayak asiknya di situ sebenarnya pas lagi ngerjain matematika gitu. Apalagi kayak misalkan habis ujian matematika kayak gitu kan. Itu tuh pasti kalau keluar kan pasti kita bahas suatu soal ya kan, soalnya nih.
Nah, habis dari bahas soal tersebut gitu ya, pasti kayak misalkan nih, tadi jawaban nomor 2 itu 30 bukan sih? Misal kayak gitu. Bukan yang 40 ya gitu. Iya gitu kan, gitu-gitulah. Pokoknya serunya tuh di situ gitu. Ternyata ada salah mengurangi doang atau apa gitu tuh, jadi serunya tuh di situ sebetulnya. Wow, berarti teman-temannya mendukung banget nih Kak. Nih, pembelajaran di Al-Fatih pada saat itu tuh seasik apa sih? Jadi kalau ngedenger dari Kak Rati cerita ini, aduh pengen banget kayaknya kok matematika seasik itu dan segampang itu ya. Gimana Kak pembelajaran pada saat itu yang bikin Kakak, wow keren banget, gimana nih, seru banget ngerjain matematika berasa mengerjakan main game. Iya. Nah, itu juga didukung dari itu ya, guru-guru gitu di situ. Karena tadi itu di lingkungan di Al-Fatih itu waktu pas pembelajaran itu menurut aku itu sangat-sangat kondusif gitu ya. Kita waktu itu tuh sesantai itu, maksudnya kayak kita boleh kayak kan ada waktu itu ya kayak misalkan di kursi-kursinya itu kayak kursi kuliah gitu ya waktu itu, jadi kayak kita bisa bikin letter U kayak gitu kan. Terus habis itu ketika misalkan ada guru lagi nerangin matematika gitu terus kita kayak rebut-rebutan, Pak ini Pak jawabannya saya Pak kayak gitu. Jadi kayak serunya gitu sebenarnya karena emang temen-temennya seru juga kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah terpacu terus kayak cepet-cepetan ngejawab soalnya kayak gitu sih. Jadi itu yang bikin serunya sebetulnya di situ Bu, pembelajarannya gitu. Oke, jadi dari pola duduk dari dulu pun sudah bervariasi kayak iya, betul. Monoton ya? Iya betul, nggak yang berjajar gitu. Yang berjajar, betul. Di kelas aku kayak banyak ini sih, kayak banyak mungkin terlalu banyak ide gitu. Jadi kayak kita pernah bikin letter U, terus kita pernah bikin bulat, terus ya sebagainya gitulah. Wow, asik banget nih. Kak, kalau ditanya mengenai cita-cita nih Kak nih ya. Kadang tuh kalau anak kecil tingkat SD atau SMP kadang masih galau nih Kak untuk ditanyakan cita-citanya apa. Hari ini ditanya apa, ntar besoknya jawabnya beda lagi. Kalau dulu tuh kalau misalnya ditanya cita-cita mau jadi apa? Dokter, terus jadi pramugari. Itu kan jawaban kita dulu ya Kak ya. Iya, tapi kan kalau anak sekarang nih Kak, kalau ditanya cita-citanya mau apa? Aku mau jadi gamers, mau jadi TikToker. Karena kan kalau lihat dari aspek pemasukan agak lumayan. Nah, bagaimana menurut kakak dari segi-segi cita-cita tersebut? Apalagi kakak nih sudah menemukan passion saya nih di matematika. Ada berubah nggak dari dulu sampai sekarang? Ganti mau cita-citanya mau ganti lagi, mau yang lain lagi. Apakah tetap oke, passion saya di sini dan saya akan menekuni sampai sini? Gitu. Gimana kak? Ya, ini soal cita-cita ya. Kalau soal cita-cita waktu SMP sebetulnya aku waktu itu belum terlalu mengarah ingin jadi kayak profesi hal-hal matematika kayak gitu ya. Tapi itu lebih ke kayak ini waktu itu kayaknya semua orang ingin jadi dokter. itu ada di benak aku waktu saat itu jadi dokter gigi waktu itu. Setelah itu masuk ke kuliah ke SMA kayak gitu ya. Setelah SMA aku semakin terbuka pikirannya ya kan, karena banyak perspektif dari teman-teman juga guru-guru, dan itu udah searching juga kayak misalkan prospek kerja kayak gitu ya. Oh ternyata akhirnya aku kayak mengenali diri aku lagi gitu kan. Apa sih potensi dalam diri aku, akhirnya aku coba di matematika kayak gitu. Akhirnya aku cari prospek kerjanya seperti apa gitu ya matematika. Oh ternyata matematika itu prospek kerja sangat luas gitu ya, bukan hanya satu sektor aja gitu, tapi ternyata matematika itu di banyak sektor gitu ya. Bisa di kesehatan juga bisa di perbankan bisa di di telekomunikasi juga bisa, di IT gitu juga bisa, dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Karena matematika itu adalah sebuah kayak ilmu yang ilmu dari ratunya pengetahuan gitu. Jadi bisa masuk kemana aja gitu sebetulnya. Dan saat ini gitu sepertinya tidak ada perusahaan yang di luar dari matematika, karena kan dia pasti butuh admin juga kan dan sebagainya gitu. Itu sih, jadi akhirnya aku memutuskan untuk matematika adalah jalan cerah aku untuk bisa aku tekuni, aku profesiin gitu. Akhirnya aku memilih untuk menjadi data analis gitu. Oke, alhamdulillah. Nah kak, tadi kan kita sudah berbicara di tingkat SMP ya kak. Kita akan loncat nih ke tingkat SMA kuliah.
Kalau aku ngelihat nih Kak nih, ngintip-ngintip di Instagram nih Kak. Waduh, dikepoin ya. Ngintip ya, kepo ya. Nah, Kak Rati ini banyak banget multi talent dari menulis, dari fotografer, terus ikut olahraga juga ya sampai ke tingkat internasional ya Kak ya. Wow, itu gimana Kak memanage waktunya dari kegiatan kampus, terus kegiatan yang tadi ada liburan juga, ada healingnya juga loh di Instagram ya. Foto-fotonya keren banget. Nah, bagaimana membagi waktu tersebut, memanage Kakak? Oh ini waktu untuk belajar, oh ini adalah waktu untuk bermain, dan ini adalah waktu untuk hobi. Oke. Okay. Nah, untuk memanage waktunya gitu ya, Yeah. sebetulnya itu ada porsinya masing-masing gitu ya. Karena kan kalau misalkan kuliah itu kan jam-jamnya itu kan ada jeda-jedanya tuh sebetulnya gitu kan. Apa namanya, dari situ aku coba kalau misalkan untuk yang kegiatan di luar kuliah gitu ya, itu aku gunakan waktu aku di luar kuliah itu untuk apa namanya, ikut-ikut unit kegiatan mahasiswa namanya. Jadi aku waktu itu ikut marching band di sana. Terus habis itu tuh latihannya setelah pulang kuliah kayak gitu. Jadi mengisi waktu luangnya seperti itu. Nah, terus pertanyaannya kalau misalkan pulang kuliah itu dipakai buat kegiatan UKM kayak gitu. Terus ngerjain tugasnya gimana Kak? Kayak gitu kan. Betul. Terus itu akhirnya kan ada ya, jadi kayak latihan kan memang gak tiap hari kayak gitu ya. Sebenarnya tugas-tugas matematika di kuliah itu tidak sebanyak, ini sedikit sekali juga, tidak sebanyak tugas-tugas mata kuliah lain atau jurusan lain sebetulnya. Kalau misalkan aku kan dulu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya, jadi kan teman-temanku di situ kayak misalnya ada biologi dan sebagainya, itu tuh mereka itu apa namanya, ada yang namanya tugas laporan praktikum, jadi kayak nulis banyak banget gitu ya. Nah tapi kalau anak matematika itu dia itu cuma ada misal 2 soal dikasih tugasnya kayak gitu. Nah itu jadi kayak, tapi 2 soal itu tuh nggak ada di internet Bu. Nggak ada di internet, jadi kayak apa namanya, akhirnya ya udah, jadi ketika misalkan pas selesai apa namanya, selesai kampus, terus habis itu kegiatan, nah setelah dari kegiatan itu masih bisa kita gunakan untuk mengerjakan, atau kayak di subuh-subuh kayak gitu, itu juga bisa, karena kan enak ya kalau misalkan belajar subuh-subuh juga gitu sih sebenarnya. Wah, berarti matematika yang orang kira tugasnya banyak ternyata enggak ya Kak? Iya ternyata enggak kayak gitu. Kayak waktu kemarin tuh pas waktu di organisasi gitu ya, itu nggak wajar, maksudnya wajar kalau misalkan ngelihat anak matematika kayak gitu, karena ya itu sebenarnya tugas kita ada gitu, tapi kita kayak oh ya udah gitu nanti gitu bisa gitu. Iya bener-bener. Nih Kak, tadi kan salah satu hobi Kakak adalah bernyanyi ya. Boleh dong request satu, tapi gak usah satu full album ya Kak ya. Beberapa lirik aja Kak. Oke. Boleh Kak ya? Oke, jadi kita coba. Lagu Bunda kali ya Bu ya? Boleh Bunda, iya betul. Maaf ya kalau jelek Bu. Ku buka album biru, penuh debu dan usah, dipendam semua gambar diri, kecil bersih belum ternyata, pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang diriku. Mereka diriku selalu dimanja, mereka diriku selalu diterima. Dah selesai. Wow, keren banget. Wah, keren, bagus banget Kak. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Nah, Kak Rati ini kan tadi kita sudah dengar ya bagaimana memanage waktu, terus dari proses itu pun alhamdulillah ternyata matematika itu tidak sesulit yang kita pikirkan ya Kak ya. Nah, orang yang matematikanya jago, apakah pintar berhitung cepat juga? Ada tuh aku lihat tuh Kak ya,
manusia kalkulator. Berarti manusia kalkulator itu kan jago banget ya Kak menghitung. Apakah dia juga pinter matematikanya Kak? Wow, itu luar biasa. Gimana? Kasihan soalnya teman-teman kadang, ayo dong patungan, coba yang jurusan matematika hitung cepet dong, hitung cepet. Wow, itu kan bukan manusia kalkulator Kak. Gimana menyikapi itu Kak? Iya, oke. Kalau misalkan role-nya Jerome Pauline gitu, mungkin dia emang keduanya gitu ya Bu ya, kayak dia jago ngitung juga, tapi matematika basicnya misalnya kayak ilmu keseluruhan matematika juga oke gitu ya. Nah, tapi belum pasti orang yang, maksudnya mungkin emang banyak gitu ya, ada yang suka matematika atau juga maksudnya menekuni di bidang matematika gitu, tapi untuk hitung-hitung cepatnya itu belum tentu gitu, soalnya setiap individu mungkin punya targetannya masing-masing kayak gitu ya, karena kan matematika kan cukup luas ya, kayak misalkan ada geometri dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin orang-orang yang seperti cepat berhitung kayak gitu ya, itu ada tips-tips tersendiri ketika misalkan lagi belajar matematika, memang dia mau menguasai di bagian untuk cepat hitung kayak gitu. Tapi ada yang memang kayak lebih ke pola pikir logika dalam mengerjakan matematika, karena kan matematika itu mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa lebih diajarkan ya, belajar untuk berpikir secara logika kayak gitu ya. Jadi kayak menyusun misalkan ada suatu permasalahan kayak gitu ya, itu kan pasti kan ada rumusnya pertama, terus kita harus cari apa dulu sih dari situ kan, kayak dari diketahui terus juga ditanya kemudian jawab kayak gitu, harus pakai rumus apa sih kayak gitu kan. Nah itu jadi kayak mungkin ada emang yang berbeda-beda gitu ya fokusnya gitu. Oke, berarti sahabat Alfat yang di rumah, tolong ya jangan bebankan teman kalian yang jago matematika di kelas untuk menghitung cepat kalau kalian lagi makan di luar. Bener ya Kak ya? Tapi nggak apa-apa sih, seru juga Bu. Hitung ya cepat bareng-bareng. Oke ya, alhamdulillah tadi sudah terjawab. Nah Kak, beberapa anak yang aku temui nih Kak, tapi bukan di Al-Fatih ya Kak, karena di Al-Fatih itu anak-anak insya Allah pintar-pintar dan cerdas-cerdas nih Kak. Kita akan membahas yang di luar sana yang jauh, di antah berantah ya Kak. Nah, banyak banget yang mengeluh kalau matematika itu sangat sulit, banyak rumus. Kadang dikasih rumus, tapi pas kita mengerjakan soalnya, pas latihan bisa nih Kak, tapi pas ngerjain soal, aduh pusing, ini rumusnya yang mana? Jadi dia agak pusing sendiri. Bagaimana kalau Kak Ratih ini merubah pola mindsetnya teman-teman di rumah, kalau matematika itu tidak serumit itu dan tidak sesusah itu? Oke, nah ini menarik sebenarnya pertanyaannya Bu. Terkait ini ya, bagaimana kayak bisa kita gitu ya, maksudnya pelajar melihat sebuah matematika itu bukan suatu bobok yang menakutkan kayak gitu ya. Nah kita coba untuk tarik ke belakang terkait ini, bagaimana matematika itu gitu kan. Matematika itu adalah ilmu yang alat bantu gitu ya untuk membantu ilmu-ilmu lainnya. Makanya kenapa matematika itu disebut sebagai ilmu ratu ya, ratunya ilmu pengetahuan kayak gitu. Jadi di setiap ilmu itu sebetulnya tidak ada yang tidak membutuhkan matematika gitu. Mereka saling berkorelasi gitu ya. Nah ini juga ada di beberapa literatur gitu ya terkait matematika ini. Kemudian setelah itu kita juga diajarkan untuk berpola pikir gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kita biar melihat matematika itu tidak serumit itu, kita kenali dulu matematika itu seperti apa kayak gitu. Karena dari kita belajar matematika itu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ, yaitu tadi untuk kita bisa membantu orang lain kayak gitu ya. Karena matematika kan kalau misalkan untuk di sektor kayak kerja dan sebagainya itu kita bisa membantu teman-teman yang lain kayak gitu. Ini sebenarnya aku alami sendiri Bu, ketika waktu pas aku di kuliah kayak gitu kan. Nah, aku kan memiliki beberapa teman yang jurusannya di luar matematika, di luar fakultas MIPA juga. Nah, ketika misalnya waktu skripsi kayak gitu ya. Nah, itu kan ada ya yang stepnya itu adalah untuk mengolah data. Nah, itu mengolah datanya itu menggunakan ilmu matematika. Nah, jadi ketika misalkan kita coba untuk memahami bagaimana matematika itu gitu ya, dan itu ternyata bisa membantu orang lain gitu. Bahkan sampai saat ini, maksudnya ketika misalkan kerja juga, karena kita bisa membantu misalkan dari sektor pendidikan atau sektor apa gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan ketika misalkan kita belajar matematika, bisa membantu teman, terus menyelesaikan suatu masalah kayak gitu ya, terus juga
untuk diri kitanya itu kita bisa berpikir lebih apa namanya, logikanya bisa semakin terasah, terus juga kritis di dalam situ juga, karena kan kita kayak menganalisis dulu ya, misalkan ada suatu masalah kayak gitu, nah itu jadi banyak hal yang didapatkan sebetulnya. Oke, berarti tujuan kita ya Kak ya, karena di hidup ini kita itu butuh yang namanya matematika. Semua aspek matematika ada di kehidupan kita sehari-hari ya Kak ya. Oke, wow keren banget nih dari awal sampai akhir. Ternyata yang Kakak ceritakan itu bikin aku matematika itu seasik itu, sampai Kakak itu sampai menceritakan dari awal sampai akhir, bahkan cita-cita Kakak pun tidak berubah ya tadi ya. Dari awal menyukai matematika, mendapatkan nilai matematika terbaik, akhirnya sekarang menjadi mendapatkan nilai ini ya kayak Kerjaan tempat kerjanya di bidang data analis sekarang ya, di bidang pendidikan sebetulnya untuk kerjanya gitu, tapi kalau untuk role ya atau pekerjaannya gitu itu di data analis, dan itu membutuhkan. Oke, itu matematika murni kayak analisis, wow. Nah Kak, dari yang kita jelaskan tadi di atas, pesan Karati nih buat sahabat Al-Fatih di rumah untuk mengiyakan bahwa matematika itu asik banget loh. Silakan Kak. Ya, oke. Kalau untuk pesannya ya, tadi mungkin ya terkait bagaimana kita untuk melihat matematika itu bukan menjadi momok yang menakutkan kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin matematika memang rumit kayak gitu ya, karena kita harus mempelajari rumus-rumus gitu ya, berbagai rumus gitu. Tapi kalau misalkan kita memandang bahwa matematika itu tidak semenakutkan itu gitu, justru malah bisa membawa dampak positif, yaitu membantu orang lain gitu ya, dan itu malah menjadi apa ya istilahnya, bisa menjadi amal gitu ya di balik situ gitu ya. Kemudian juga kata Imam Syafi'i ya, aku mengutip suatu quotes gitu ya, kalau misalkan kita nggak tahan sama lelahnya belajar, nah maka kita akan mendapatkan kayak perihnya kebodohan kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita lelah gitu, akhirnya kita berhenti untuk belajar gitu. Tapi karena dari lelahnya belajar itu justru nanti akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah kayak gitu ya. Karena ketika misalnya kita berikhtiar kayak gitu ya, mungkin itu akan membuahkan sebuah hasil yang memang baik kayak gitu ya dari situ gitu. Jadi jangan patah semangat untuk belajar, apalagi belajar matematika gitu. Walaupun sulit, tapi itu dia banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu ya, di balik kita belajar dari kesulitan-kesulitan matematika. Oke, siap, betul banget Kak apa yang disampaikan Kak Rati. Semoga apa yang pesan yang akan disampaikan oleh Kak Rati bermanfaat bagi semuanya sahabat-sahabat Al-Fatih yang di rumah. Wow, kita udah nggak berasa nih sudah di penghujung acara. Sebelum itu, kita akan ada kuis nih teman-teman sahabat Al-Fatih di rumah. Kuis itu akan disampaikan langsung oleh Kak Rati. Silakan Kak. Oke, halo sahabat-sahabat semua di rumah. Ada kuis nih, ada 2 soal ya. Yang pertama, apa aja nih kiat untuk mendapat nilai 100 di matematika gitu. Terus yang kedua, apa prestasi non-akademik di bidang olahraga, dan sebutkan juaranya berapa di tingkat apa. Oke, kita ulang lagi ya Kak. Yang pertama pertanyaannya adalah kiat apa nih yang Kak Rati lakukan untuk mendapatkan ujian nasional tertinggi pada saat di SMP IT Al-Fatih 1. Dan yang kedua, Kak Rati ini selain dari segi akademik, Kak Rati juga unggul juga nih di bidang eskul. Eskulnya ini di olahraga. Nah, olahraga apa yang mendapatkan juara? Tolong sebutkan juaranya dan di tingkat apa. Gitu Kak ya? Ya. Oke, silakan kalian komen di kolom komentar. Siapa cepat dan tepat, dia adalah pemenangnya. Terima kasih kepada Kak Rati yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalamannya pada saat ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Rati menjadi motivasi untuk kita semua, terutama sahabat-sahabat Al-Fatih yang di rumah.
Dan terima kasih kepada sahabat Al-Fatih yang sudah menyaksikan dari tayangan ini dari awal sampai akhir. Saya selaku host memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat bertemu di podcast tahun depan. Sahabat Al-Fatih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.